Ya, Bayu. Selamat Silakan siang. Bayu, Selamat nyalakan siang. kamera Anda. Bentar. Bayu Pahlevi. Ya, Bayu Pahlevi. Ya, silakan Bang, nyalakan kamera Anda. Ya. Saya tanya dulu nih, Abang Bayu. Abang ini Muslim atau bagaimana, Bang? Saya Muslim Bang. Muslim, baik. Ya Bang ya, saya ini Kristen Bang. Ini forum diskusi antara Islam dan Kristen. Diskusi iman, ya, diskusi apa yang kita yakini masing-masing. Nah, apa gerangan ini Anda naik kemari nih? Silakan. Ya, pengen diskusi aja tentang Islam sama Kristen gitu loh, Bang. Pengen diskusi antara Islam dan Kristen. Oke. Sudah lama nonton Edis TV? Wah, sudah lama ini. Mau naik nggak dinaik-naikkan nih sama Abang ini. Oh iya, karena suka ngantri Bang. Karena suka juga orang Kristen yang nutup-nutupin, ikut-ikutan naik, padahal dinaikkan nggak jelas mau ngapain. Oke. Iya. Yang mau Anda bahas nih apa? Silakan. Yang saya mau tanyakan itu kan Abang kan sering bilang Muhammad, ya. Nah, Muhammad itu yang dimaksud itu siapa? Soalnya di Indonesia itu nama Muhammad itu kan banyak kan gitu, Bang. Oke, baik. Saya juga punya teman namanya Muhammad juga banyak. Yang saya maksud itu adalah Muhammad yang diyakini oleh orang Islam sebagai seorang nabi, sebagai seorang rasul. Tetapi oleh orang Islam, nabi atau rasul itu diperlakukan tidak seperti manusia lain. Dipuja, dipuji, dituhankan oleh umat Islam. Kencingnya Muhammad diminum. Ludahnya Muhammad ditangkep. Buat parfum. Keringetnya wangi. Muhammad diperlakukan mbak dewa. Dewa saja nggak diperlakukan seperti Muhammad. Coba Bang, betul atau tidak dalam riwayat-riwayat agama Islam, Muhammad dikultuskan sedemikian rupa. Kencingnya diminum. Benar kencingnya diminum? Oh enggak Bang. Nah, gini Bang. Kalau saya ngomong, saya tidak pernah memfitnah. Saya bisa tunjukkan dalil-dalilnya bahwa kencing Muhammad itu diminum. Nanti kalau saya ngomong, Anda nggak percaya. Gimana kalau saya kutip ceramah seorang ustadz, banyak ustadz yang mengatakan kencing Muhammad diminum? Ya kalau mempercayai omongan sampean kamu ya Bang ya. Ya ada yang benar, ada yang enggak Bang gitu loh. Oke, masalah kencing Nabi diminum itu benar atau tidak? Kalau di agama saya, kepercayaan saya enggak ada gitu loh. Baik, saya akan kutip seorang Habib besar di Indonesia, Habib yang sangat dihormati di Indonesia. Perhatikan ini. Ya. Di dalam kitab Al-Imam Suyuti dijelaskan Nabi Muhammad itu air kencingnya Nabi suci. Air kencingnya Nabi suci, nggak sama kayak air kencingnya kita, saudara-saudara. Pernah suatu waktu Nabi Muhammad kencing. Air kencingnya beliau taruh di satu wadah. Beliau taruh di satu tempat. Nggak sengaja ada satu orang sahabat perempuan. Dia nggak sengaja, dia ambil itu wadah, dia minum. Ketika Nabi lihat, kenapa kamu minum? Itu air kencingku, kata Nabi Muhammad. Kata di perempuan apa? Demi Allah ya Rasulullah, aku tidak pernah merasakan air yang lebih segar dari ini ya Rasulullah. Air kencingnya Nabi suci. No. Oke. Ketika saya katakan ada pengikut Muhammad yang meminum kencing Muhammad, apakah saya memfitnah? Enggak memfitnah. Tidak memfitnah. Ya. Itu baru kencing. Belum keringet Nabi wangi seperti 1000 taman bunga. Pernah dengar bahwa keringet Muhammad itu wangi? Ya, percaya wangi Bang. Iya, buat rebutan keringat Muhammad. Ludah Muhammad buat rebutan. Bekas air wudhunya tidak tersisa. Jadi yang mau saya tanyakan kepada Anda nih Bang Bayu. Muhammad itu sekalipun dia hanya manusia
Dia itu dikultuskan oleh umat Islam. Ya. Orang Kristen saja tidak ada yang minum air kencing Yesus, nggak ada. Nggak ada pengikut Yesus yang rebutan keringat Yesus, nggak ada. Nggak ada pengikut Yesus yang sampai-sampai bekas cuci kaki, cuci tangan Yesus direbutin buat diminum, nggak ada. Makanya orang Islam lebih mempertuhan Muhammad ketimbang orang Kristen mempertuhan Yesus. Oh. Kalau gini Bang, kalau masalah kencing yang diminum itu beda aliran itu Bang. Gitu, beda aliran. Islam itu ada Salafi, ada banyak kalau Islam. Bang. Kalau barusan itu yang dibahas itu sama saya beda aliran itu, Ustaz. Baik. Itu. Masalahnya begini, di dalam Al-Quran saya baca nggak ada Salafi, nggak ada Hanafi. Nggak ada. Nah, ya kan? Nggak ada. Tapi beda aliran itu. Sama seperti yang memuja kuburan, kan ada yang Islam yang baik, sekarang saya tanya kepada diri Anda sendiri. Anda sholat tentu kan? Pasti. Oke. Apakah Anda memanggil-manggil Muhammad? Anda bersolawat nggak? Anda bersolawat nggak? Oh iya. Oke. Oh iya, pasti. Waktu bersolawat bagaimana? Waktu bersolawat? Ya Rasulullah, begitu nggak? Oh bukan, itu bukan solawat dalam sholat, bukan kayak gitu. Oke. Ketika Anda melakukan ritual-ritual keagamaan, ada nggak kata-kata ya Rasulullah? Ya Rasulullah. Ada nggak? Nggak ada. Nggak ada. Yang ada itu Allahumma sholli ala Muhammad gitu. Ya, baik. Saya hafal itu. Allahumma sholli ala Muhammad. Ya Allah, limpahkanlah keselamatan atas Muhammad dan keluarganya, gitu kan? Oke. Coba di dalam doa tahiyat awal atau tahiyat akhir, ada nggak kata-kata begini? Assalamu alayka ya ayyuhan nabiyyu. Ada nggak? Ada. Ya. Apa artinya assalamu alayka ya ayyuhan nabiyyu? Assalamualaikum ya Nabiu. Sejahtera untuk keluarga Nabi Muhammad. Bukan. Assalamu alaika ya ayyuhan nabiyu. Salam sejahtera kepada engkau wahai nabi. Ya. Nah, ketika Anda mengucapkan salam sejahtera kepada engkau wahai nabi, Anda sedang berbicara dengan siapa? Sama Allah itu kalau sholat. Jadi Anda berbicara kepada Allah, salam sejahtera kepada engkau wahai nabi gitu. Ternyata Allah, ternyata nabi. Bagaimana ini Anda ini? Soalnya gini Ustaz, itu Bang. Saya kan nggak seperti Abang, tahu Injil, tahu Al-Quran kan sudah dipelajari semua. Nah, kayak saya kan ya cuma mengerti agama Islam, nggak mempelajari gitu-gitu gitu loh Bang. Makanya saya pernah mengeluarkan statement begini. Alasan seseorang masih Islam itu adalah karena dia tidak memahami agama Islam. Makasih Pak Agus Ibrahim. Jadi sekali lagi saya katakan Bang, kenapa orang itu Islam? Kenapa kok bisa dia itu masih Islam? Karena dia nggak ngerti apa itu Islam. Seandainya dia mengerti apa itu Islam, maka dia tidak akan percaya lagi terhadap agama Islam. Nah. Ya, seperti itu kan Anda masalah keyakinan itu. Iya, saya tahu Anda meyakini Islam, Anda percaya bahwa Islam kebenaran karena statement Anda barusan, karena Anda tidak terlalu memahami agama Islam itu apa. Begitu, Bang. Seandainya Anda menghabiskan waktu 1 malam saja, sungguh-sungguh mau menggali apa itu agama Islam,
maka besok paginya Anda akan mengumpulkan kitab-kitab itu lalu menjualnya ke tukang loak. Loh, nggak percaya. Memang Kalau di nampaknya Islam kan gini Bang, kalau di Islam kan percaya Yesus itu ada, tapi kalau di Islam kan Yesus itu kan Nabi Isa, kan gitu. Tapi kenapa disuruh beriman nggak kepada Injil? Nah, kenapa di Samean ini kok nggak percaya kalau setelah Nabi Isa itu ada Nabi Muhammad? Kan tertera di kitab Injil itu. Baik. Penjelasannya gimana itu, Bang? Baik, saya jawab. Ini pertanyaan bagus nih. Kami orang Islam percaya kepada Isa atau Yesus. Kenapa kalian tidak percaya kepada Nabi kami? Nah, pertanyaan bagus. Bukankah tertulis di dalam Injil dan Taurat kalian tentang Nabi kami? Gini Bang, setelah saya baca Injil, setelah saya baca Taurat, saya baca bolak-balik dari halaman ke halaman. Tidak ada ditemukan nubuatan akan datangnya seorang nabi bernama Muhammad. Nggak ada. Itu adalah karang-karangan dari orang Islam sendiri. Ada ayat di dalam Al-Quran bilang begini. Sesungguhnya mereka akan mendapati namanya tertulis di dalam Taurat dan Injil. Mereka mengenal Muhammad seperti mereka mengenal anak mereka sendiri. Dicek di dalam Taurat, dicek dalam Injil, nggak ada. Bahkan, Anda tahu ada riwayat di mana sahabat Muhammad yang bernama Umar ibnu Khattab, dia pernah kedapatan membawa lembaran-lembaran Taurat. Tahu apa reaksi Muhammad? Tahu nggak apa reaksi Muhammad? Marah dia. Muhammad marah. Padahal di dalam Al-Quran dikatakan bahwa nama Muhammad tertulis di dalamnya. Tetapi ketika sahabatnya membawa lembaran yang konon katanya namanya tertulis di sana, Muhammad malah marah. Ternyata selidikunya selidik, memang tidak ada nama dia tertulis di situ, Bang. Itu sama seperti pengakuan Lia Eden, pengakuan Ahmad Musadek, bahwa namanya tertulis di dalam Quran. Ya kagak ada. Jadi makanya saya bilang, Bang, betapa malang nasib umat muslim yang percaya bahwa nama Muhammad tertulis dalam Taurat dan Injil. Ternyata nggak pernah ada. Jadi udah kena prank Bang, kena prank sama Muhammad. Kalau di Islam itu yang dijelaskan di Nabi Isa itu kebanyakan di surat Al-Maidah itu, Bang. Itu banyak yang menjelaskan tentang Nabi Isa gitu. Baik, di dalam surat Al-Maidah disebutkan bahwasannya di dalam Taurat dan Injil itu terdapat petunjuk dan cahaya. Surat Al-Maidah ayat 49 misalnya, nih saya bukakan ya. Al-Maidah 49 ayat 40 ayat 44 coba. Ada Al-Quran di situ? Ada. Coba Bang, Al-Maidah 44. Ini Al-Maidah 44 yang berisi tentang perintah Allah kepada umat manusia. Coba silakan bacakan. Sesungguhnya kami telah menurunkan kitab Taurat. Ya, khususnya untuk Bani Israel. Oke, coba silakan Anda bacakan. Nah, untuk berpegang teguh pada hukum-hukum yang terdapat dalam kitab Taurat yang diturunkan Allah sebagai petunjuk dan cahaya. Sebentar Bang, itu terjemahnya bukan? Apa penerjemahan ulama? Ini terjemahannya sama ayat Al-Quran. Kalau nggak ada. Coba dibaca terjemahannya Bang. Jangan dibaca. Kalau ulama itu biasanya mereka suka memelintir yang tertulis di situ. Coba dibaca apa adanya dulu terjemahannya coba. Sesungguhnya kami menurunkan kitab Taurat
Di dalamnya ada petunjuk dan cahaya Stop dulu. yang menerangi. Stop dulu. Ya. Sesungguhnya kami telah menurunkan kitab Taurat, di dalamnya terdapat petunjuk dan cahaya. Betul? Ya. Jadi di Betul. dalam kitab Taurat terdapat petunjuk dan cahaya enggak? Ada. Salah satunya tertulis nama Muhammad di situ, betul? Ya. Ternyata ketika sahabat Muhammad membawa kitab itu, Muhammad malah marah-marah. Loh, ada bang riwayatnya, Muhammad marah. Pertanyaan saya, bagaimana mungkin Muhammad mengatakan di dalam Taurat terdapat petunjuk dan cahaya, ketika sahabatnya membawa kitab tersebut, dia malah marah-marah. Menurut Anda apa sebabnya? Kalau di keyakinan saya ini, kalau Muhammad nggak marah-marah itu bang. Tidak marah-marah katanya. Baik. Iya, nggak marah-marah. Baik. Iya. Kita akan tunjukkan bagaimana Muhammad itu marah kepada Umar bin Khattab yang membawa-bawa lembaran Taurat. Perhatikan ya, perhatikan. Suatu ketika Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, beliau membawa lembaran-lembaran Taurat yang berisi nasihat-nasihat yang baik. Kemudian dia tunjukkan lembaran-lembaran Taurat itu kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Dia katakan, ya Nabi, ini adalah lembaran-lembaran Taurat yang asli. Ini adalah lembaran-lembaran dari firman-firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diturunkan kepada Nabi Musa alaihi salam. Lalu kemudian baginda Nabi Muhammad SAW justru menunjukkan wajah marah. Baginda Nabi besar Muhammad SAW menunjukkan rasa tidak suka. Seandainya Musa hidup, ternyata Muhammad takut sama kebenaran Taurat. Makanya saya bilang, bang, kalian ini mohon maaf, karena saya cinta sebenarnya sama kalian. Kalian ini diprank sama Muhammad, bang. Iya. Loh, bagaimana mungkin dia marah? Ketika, saya kasih contoh gini, bang. Abang mengklaim itu tanah depan itu punya saya itu. Nama saya tertulis di sana. Datang orang BPN, bawa sertifikatnya. Seharusnya Anda senang nggak? Oh, ini justru ini menjadi bukti bahwa nama saya tertulis di sana. Giliran ada orang bawa sertifikatnya, Anda marah-marah. Nggak percaya kamu dengan saya? Kamu tidak percaya dengan saya? Makasih, Awi, makasih. Itu bang, makanya sebenarnya kita bisa melakukan tracking, kita bisa melakukan penelitian bahwa betul nama Muhammad itu tidak ada dalam Taurat dan Injil. Seandainya ada, pasti Muhammad akan menunjukkan kepada Umar, ya Umar, bukankah namaku tertulis di situ? Tapi tidak, marah dia. Sampai Umar takut sama Muhammad. Itu bang, itu keyakinan itu bang. Kalau keyakinan abang kan kayak gitu. Kalau saya yang Muslim ini yakin banget. Oke, sekarang saya tanya kepada Anda, apa alasan Muhammad marah? Ya marah karena apa? Karena Taurat ini diluruskan sama Nabi Muhammad gitu. Diluruskan. Coba dibaca lagi ayatnya, bang. Sebentar ya. Saya bacakan lagi ayatnya, bang. Tunjukkan ayatnya, bang. Tunjukkan, bang. Baik, saya tunjukkan. Bagaimana mungkin Anda katakan diluruskan? Saya balikin. Masa kitabnya Allah diluruskan sama Muhammad? Apa pangkatnya Muhammad, saudara-saudara? Nih, surat Al-Maidah ya. Ayat 44. Perhatikan ya. Sesungguhnya kami telah menurunkan kitab Taurat. Di dalamnya petunjuk dan cahaya. Apakah ada di sini di dalamnya terdapat kecacatan? Di dalamnya terdapat kebengkokan? Ada nggak? Ya. Hah? Nggak ada. Tidak ada. Lalu yang mau diluruskan sama Muhammad yang mana?
Bagaimana mungkin Allah ingin meluruskan kitab yang terdapat petunjuk dan cahaya? Berat. Berat, saudara-saudara. Ya, tapi gini Bang, tapi kalau apa namanya, kalau dibaca semua, kalau dipotong-potong ya gitu. Kalau dibaca Oke, semua silakan ya dibaca semua. Silakan dibaca semua. Gitu sih. Tak lagi ya, saya anu ya. Saya balik ya. Ya, silakan. Silakan. Mana dah? Nah, ini. Yo. Itu pelintirannya atau terjemahannya? Ya, terjemahannya ini. Oke, silakan. Silakan Anda bacakan. Yuk. Nah, di surat, di mana ini? Di surat Al-Maidah 44 yang berisi, sesungguhnya kami telah menurunkan kitab Taurat. Nah, itu. Di dalamnya ada petunjuk dan cahaya yang menerangi, yang dengan kitab itu diputuskan perkara orang-orang Yahudi oleh nabi-nabi yang menyerahkan kepada Allah, oleh ulama-ulama dan pendeta-pendeta mereka. Disebabkan itu tafsirnya mereka, itu Bang. Itu bukan ayat Quran itu. Itu adalah terjemahannya aja Bang. Gini. Yang saya agak sedikit memprihatinkan gini, bukankah Al-Quran itu sendiri mengklaim bahwa dirinya itu lengkap, terperinci, jelas. Bagaimana Quran yang sudah lengkap, terperinci, jelas, dijabar-jabarkan lagi sama para ulama, seolah-olah para ulama menganggap Allah itu kurang lengkap, kurang menjabarkan. Bang, coba balik lagi kameranya Bang. Kita ngobrol-ngobrol ringan nih Bang, seputar diskusi Islam Kristen ya. Saya mau tanya Bang, menurut Anda Bang, apakah Allah itu kurang detail, kurang jelas, kurang mengena ketika dia menyampaikan firman-Nya? Gimana Bang? Apakah Allah ketika dia berfirman, firman-Nya itu kurang detail, kurang jelas, kurang bisa dipahami oleh orang? Oh, kalau surat Al-Quran itu ya sudah jelas Bang, nggak ada bengkoknya yang sudah dijelaskan sama Abang ini. Kalau sudah jelas, kenapa ulama kurang kerjaan nambah-nambahin firman Allah? Nambah-nambahin yang mana Bang? Coba tunjukin Bang. Oke, sekarang saya tanya, apa fungsi tafsir Al-Quran? Ya untuk menjelaskan Bang. Karena Bang kurang jelas? Ya enggak. Loh, untuk jelas kurang jelas. Udah jelas, dijelaskan lagi. Gimana sih? Coba, penjelasan siapakah yang terbaik? Penjelasan ulama atau penjelasan Allah? Maksudnya itu diperjelaskan itu biar lebih mudah dipahami. Coba ini simpel nih. Penjelasan siapakah yang terbaik? Penjelasan ulama atau penjelasan Allah? Ya, penjelasan Allah lah. Penjelasan Allah. Kalau begitu, mana yang lebih baik dibaca oleh kaum muslimin? Penjelasan Allah apa penjelasan ulama? Ya, penjelasan Allah. Nah, lalu kenapa ada kitab-kitab tafsir ulama? Ya, itu maksudnya biar lebih dipahami gitu Bang. Berarti tidak lebih jelas penjelasan Allah kalau begitu. Makanya saya bilang, setiap orang muslim mengucapkan sesuatu tentang agama Islam, di situ dia berbohong bahkan kepada dirinya sendiri. Saya punya gambarnya nih. Saya itu kalau ngomong Bang, bukan sembarang ngomong. Nih, ketika Islam menjelaskan Al-Quran, disitulah dia harus berdusta. Bahkan kepada dirinya sendiri. Tuh, udah senyum-senyum dia kan? Saya pengalaman Bang, pengalaman saya. Ya sama seperti kitab
yang diyakini sampean kan kitab Injil ya. Itu kan juga ditafsirkan sama sampean kepada orang-orang percaya nih sampean Enggak kan gitu. ada kami tafsir-tafsirkan, kami baca saja begitu. Ya enggak lah, biar tahu yang memahami biar lebih tahu kan gitu, Bang. Enggak Sama ada. saja, Bang. Enggak ada. Lagi pula begini. Di dalam agama Islam, banyak umat itu dikatakan begini, kalau mau paham Al-Quran, harus belajar kepada tafsir ini, tafsir itu. Kalau nggak belajar tafsir ini, tafsir itu, Anda tidak mengerti. Betul? Betul nggak ada semacam seperti itu? Kebudayaan atau sebuah, kebiasaan yang mengakar mendarah daging seperti itu dalam agama Islam. Betul nggak? Kalau yang memahami itu, Bang, itu beda-beda aliran itu, Bang. Kalau saya itu enggak kayak gitu. Gitu. Kalau memahami ya harus baca Al-Qur'an sama terjemahannya kan gitu. Bukan tafsir-tafsir gitu. Bukan tafsir-tafsir. Jadi menurut Anda tafsir-tafsir harus dibuang? Ya, tafsir itu menjelaskan itu, Bang, bagi yang nggak mengerti kan gitu. Sama seperti yang dibaca sampean itu kitab Injil, kan sama. Nanti kalau menerangkan kan gitu, sama saja. Iya, maksud saya berarti lebih jelas kitab Allah apa lebih jelas kitab tafsir? Kitab Allah. Oke, di dalam kitab Allah di mana ada perintah untuk sunat? Nah, itu sunat itu. Kalau sunat itu bukan perintah Allah itu, Bang. Sunat itu wahyu. Bukan perintah Allah. Lalu perintah siapa? Itu. Perintah siapa? Nabi Muhammad. Muhammad mendapatkan perintah dari siapa tentang sunat itu? Ya, dari Allah. Berarti perintah siapa? Allah. Nah kan? Bukan perintah Allah tapi perintah Allah. Iya. Makanya saya bilang teman-teman, ketika Islam menjelaskan Al-Quran, disitulah dia akan membodohi dirinya sendiri. Oh enggak gini, Bang. Tapi gini, Bang, saya pengen kita itu belajar jujur yuk. Jujur sama diri sendiri, jujur sama lawan bicara kita, gitu loh. Gini kalau loh, Bang. Gini loh, bentar mau omong saya. Silakan. Gitu loh. Untuk masalah perintah sunat kan dari dokter pun kan ada penjelasan. Dari gitu dokter nih. Apakah agama Islam ada ketika ada dokter? Si dokter yang itu, agama Islam sudah ada sebelum dokter itu lahir, setuju? Sebelum dokter yang ngomong tentang sunat itu lahir, agama Islam sudah ada di zaman Muhammad, setuju? Setuju. Oke, pertanyaan saya, yang nyuruh sunat itu siapa? Agama itu. Agama Islam. Iya, perintah dari siapa? Asal usulnya dari perintahnya Allah. Dari siapa? Dari Allah. Tadi Anda katakan bukan perintah Allah. Dari Allah. Oke, di Quran mana? Di Quran mana Allah berfirman untuk supaya orang Muslim bersunat? Gini, abang sunat belum? Abang sunat belum? Bang, ini bukan perkara saya, Anda, Udin, Fulan sunat atau belum. Ini perkara sunat itu perintah dari siapa? Dari Allah, Bang, kan sudah bilang. Oke, di Quran Allah. Surat berapa? Nah, kan saya kan sudah bilang, Bang, saya ini bukan ustadz. Nah, baiklah, oke lah. Oke lah, Bang Bayu. Terima kasih, Bang Bayu. Ya mau tanya bentar. Apalagi? Abang sunat juga apa enggak? Bang, sunat jawab itu. Nah, baik. Sama pertanyaan saya loh, Bang. Ya, baik. Begini. Pertanyaannya begini. Kalau orang Kristen itu tidak ada diwajibkan untuk bersunat. Orang Kristen itu tidak diwajibkan untuk bersunat karena orang Kristen itu bukan mengikuti atau tidak masuk ke dalam perjanjian dengan hukum Taurat, tidak. Tetapi dengan
darah Yesus. Materai perjanjiannya bukan sunat lagi, tetapi darah Yesus. Ya, terus Seperti pertanyaan itu. saya dijawab, Bang. Abang Ya itu kan sunat sudah apa? menjawab. Gimana Anda itu? Loh. Abang sunat apa belum? Jawab, sunat Loh. belum? Jawab. Bang, Jawab. Bang, masalahnya begini. Kita ini di sini bukan membicarakan alat kelamin, Bang. Heran. Muslim ini sukanya bicaranya alat kelamin aja. Loh. Enggak kan abang dulu yang bilang. Iya mau diapain, Bang? Kalau sunat itu nggak sunat mau diapain? Anda ini nekat yang nyata pertanyaan-pertanyaan Anda ini. Oke lah, kita berikan kesempatan kepada Muslim yang lain ya. Kita kasih kesempatan kepada yang ngerti lah. Ngerti isi Al-Quran, ngerti isi hadis begitu ya. Supaya saya tidak dibilangin lagi nanti. Kamu beraninya sama orang Islam awam gitu ya. Oke? Ya. Oke. Makasih Bang Bayu Pahlevi. Makasih Bang ya. Selamat malam Bang, diturunkan. Ustadz Gagal. Silakan Ustadz Gagal, nyalakan kamera Anda. Ustadz Gagal? Ya Bang. Ya, selamat malam Bang. Selamat malam. Ustadz Gagal, Anda Muslim atau gimana Bang? Alhamdulillah saya Muslim Bang. Muslim. Anda setuju nggak Bang dengan pernyataan saya tadi? Di mana ada negara mayoritas Islam, di situ pasti ada undang-undang yang melarang, yang menista, memenjarakan yang menista agama Islam. Iya, saya menyimak Bang. Oke, kenapa ada seperti itu? Untuk melindungi agama Islam itu, betul? Untuk melindungi agama itu dari kritikan, untuk melindungi agama itu dari gempuran, untuk melindungi agama itu dari pertanyaan-pertanyaan kritis. Tanpa itu, agama Islam hanya tinggal nama. Setuju nggak Anda dengan saya? Kemungkinan, menurut saya sih, kemungkinan salah lah gitu loh. Apa yang diomongin orang Kristen itu salah gitu loh. Kemungkinan salah. Ya, Coba Bang, yang ringan-ringan aja Bang. Betul tidak Bang bahwa Muhammad menikahi anak di bawah umur? Ya masalah ini saya kurang paham lah. Kurang paham. Betul tidak Muhammad menyuruh menyuruh wanita yang dewasa menyusui laki-laki yang dewasa padahal bukan suaminya? Ya betul. Betul tidak Muhammad terkena sihir? Betul. Betul tidak Muhammad mencoba ingin bunuh diri? Ya, yang itu tidak tahu Bang. Saya tidak tahu sepenuhnya walaupun saya orang Islam gitu. Iya Bang. Jadi ketika saya menyatakan fakta-fakta itu, tahu nggak berapa orang yang mengatakan kepada saya, Anda harus dipenjarakan. Anda telah melecehkan Nabi kami. Makanya Bang, ada undang-undang penistaan agama seperti itu. Kalau Anda pergi ke negara-negara Timur Tengah, kalau Anda berani macam-macam buka mulut Anda terhadap Muhammad, Anda menghadapi hukuman mati. Itulah kenapa orang nggak berani mengkritik Muhammad. Takut orang mengkritik Muhammad. Dan itu yang membuat agama Islam itu masih tetap bertahan. Ya kemungkinan kata pemerintah yang benar kemungkinan. Menurut saya sih yang benar agama Islam gitu loh. Bagaimana Anda mengatakan agama Islam benar sedangkan Anda banyak tidak tahunya Bang? Ya, sekarang pemerintah kalau orang Kristen mengkritik orang Islam kan di penjara. Ya di penjara, orang Kristen di penjara gitu loh. Itu memang jangankan orang gitu. Kristen mengkritik agama Islam, orang Islam berbicara tentang agama Islam aja di penjara Bang. Ya kalau omongannya nggak bagus ya bisa Bang. Juga sih. Tidak benar. Bahkan saya memberikan tantangan. Kalau ada pernyataan saya yang tidak benar tentang agama Islam, buat laporan ke Mabes Polri. Statement mana yang saya katakan, yang saya ucapkan tentang agama Islam, tetapi tidak merupakan fakta? Kalau ya itu, walaupun saya orang Islam, itu bukan urusan saya lah gitu loh.
Iya, karena yang saya ucapkan fakta Iya. semua, Bang. Jadi saya tidak pernah memfitnah. Hanya saja memang fakta-fakta yang saya ucapkan itu menyakiti hati orang Islam. Padahal itu benar. Muhammad menikahi anak Seandainya di bawah orang, umur benar. ya, ya Muhammad gini Bang, kena sihir benar. Dan itu membuat Muslim sakit hatinya. Iya ya kan? namanya orang. Saya cuma heran gini Bang, kok bisa sih orang Kristen sama orang Islam gak pernah akur gitu loh. Yang bikin gak akur itu adalah kelakuan orang Islam sendiri. Saya tampilin ayatnya. Saya tampilin ya Bang ya. Nih. Kenapa tidak akur? Karena orang Islam itu akan terus-menerus mempersekusi orang Kristen. Karena ada dasarnya. Ada dasarnya orang Islam itu selalu berbuat nggak baik terhadap orang-orang Yahudi atau Nasrani. Anda pernah dengar, pasti Anda sudah pernah tahu, begitu banyaknya kasus orang-orang Islam ketika ada orang Kristen ngumpul-ngumpul, ada kegiatan keagamaan dibubarin. Setuju? Iya. Oke, di Padang kemarin, di Sukabumi. Baru lagi saya dengar katanya di mana? Kediri atau di mana? Ada gerombolan orang Islam bubar-bubarin orang, betul? Iya. Itu yang bikin gak akur itu. Nih, saya tampilin dasarnya. Biar Anda tahu. Kita mengulang-ulang lagi nih, karena orang baru datang lagi. Perhatikan. Nih Bang, saya bacakan ya kepada Anda ya. Nih. Janganlah kalian memulai salam kepada Yahudi dan Nasrani. Apabila kalian bertemu dengan salah satu dan dari mereka di jalan, maka desaklah ia ke jalan yang sempit. Bagaimana mau akur Bang? Kalau ketemu orang Yahudi dan Nasrani disuruh pepet, desak ke jalan yang sempit Bang. Persempitlah jalan mereka. Makanya Bang, orang mau gereja susah. Dipersempit. Jalan mau gereja itu disusahin. Jadi Anda jangan mengatakan tidak pernah akur. Yang nggak bikin akur ini ajaran kalian, Bang. Gimana Anda ini? Ya kalau mengucapkan salam ke orang Kristen, apa ya? Nggak boleh, boleh, Bang. nggak, Gimana? Ya nggak apa-apa, kalau nggak boleh nggak apa-apa. Tapi kalau menyempitkan itu tuh, menyempitkan apa ya? Apa itu? Jalan mereka. Iya, ya bukan nggak setuju sih. Ya nggak bisa lah gitu loh, orang Islam kayak gitu nggak bisa. Makanya saya bilang Bang, bukan tanpa alasan yang seperti demikian itu Bang. Ada ceritanya, ada dalilnya. Nggak tiba-tiba tahu-tahu aja begitu, enggak. Yang memulai duluan, yang membuat sebuah hubungan menjadi tidak baik itu ajaran-ajaran yang ada dalam agama Anda. Tiba-tiba Anda mengatakan, hei orang Kristen, jangan kau sembah manusia. Hei orang Kristen, jangan kau tuhankan manusia. Hei orang Kristen, Yesus itu tidak disalib. Yang disalib itu Yudas. Itu kan statement-statement kalian yang memancing orang Kristen untuk menjawab. Bener nggak? Bener nggak? Iya. Iya, jadi ketika dijawab jangan dibilang penistaan, orang jawab kok. Kalau gitu saya jawab juga. Hei orang Islam, jangan kau sembah Muhammad. Hei orang Islam, jangan kau tuhankan anak orang, anaknya Aminah. Ya kalau menuhankan Muhammad, saya sendiri ya enggak sih, walaupun saya bukan orang itulah. Iya, akhirnya gitu. Timbullah sebuah perdebatan, timbullah sebuah adu argumen. Tetapi yang saya katakan begini Bang, tidak mengapa sebenarnya kalau itu hanya sekedar adu argumen, adu gagasan, adu pendapat. Itu nggak masalah Bang. Yang jadi masalah, kenapa hanya orang Islam saja yang boleh berargumen, sementara kalau orang Kristen berargumen dipersekusi dan dipenjarakan. Kalau ada orang Islam bahas agama Kristen, disalib, ada jin kafirnya, manggil-manggil jin kafirnya itu. Haleluya.
Allah, kepalanya begini atau begini tuh, kepalanya begini. Itu kan argumen. Betul? Nah, saya jawab juga dengan argumen. Nah, kenapa ketika saya menjawab dengan argumen lalu, tangkap orang ini, persekusi dia, penjarakan dia, argumen, bantahlah dengan argumen. Pernyataan Anda tentang agama Kristen, saya bantah pernyataan agama Kristen tentang agama Anda. Enak kan? Iya. Iya, yang penting kita tidak main tangan, main persekusi, main ancam-ancam, apa kayak begitu. Gitu Bang, itu yang saya maksudkan, itu yang saya suarakan. Supaya kita itu punya hak yang sama. Tapi tetap saya bilang pada jangan menghina, maksudnya jangan memfitnah. Contoh misalnya saya bilang, Muhammad itu dia tukang es cendol. Nah kalau begitu saya layak dipenjarakan. Karena saya memfitnah. Tetapi yang saya katakan tentang agama Islam tidak pernah saya memfitnah. Di mana saya memfitnahnya? Iya. Iya. Betul, Bang. Kalau saya didapati memfitnah, saya dengan sukarela akan lompat dari Monas, sudah saya bilang. Begitu, Bang. Ya? Iya, Bang. Oke, Bang. Lanjut terus, Bang. Ya. Oke, gitu, Bang ya. Saya turunkan ya, Ustaz Jagal ya. Oke, terima kasih, Bang. Ya. Selamat malam, Bang. Selamat malam, Bang. Ya.